Kamu lagi nyari HP gaming yang murah dan gak bikin kantong jebol? Gak usah khawatir deh, kan sekarang udah banyak banget tuh brand-brand yang produksi HP murah buat segmen gaming. Apalagi sekarang kamu mampir ke video yang tepat, karena nih dia mau ngasih rekomendasi HP gaming murah 2-3 jutaan terbaik yang siap kamu timang-timang. Emangnya baik? Maksudnya bisa kamu bawa pulang? Penasaran ada apa aja? Check it out! Gyroscope di HP kamu delay, terus kamu nembak di COD Mobile suka miss juga. Padahal kekerannya udah tepat sasaran. Harusnya di akhir tahun 2022 ini masalah itu udah bye banget gak sih? Malu tahu sama temen tongkrongan kalau mainnya nggak kayak pro player. Ntar malah jadi beban tim. Sebenarnya itu semua bukan salah skill kamu kok. Emang HP-nya aja yang minta dibanting. Jangan, kita ganti daily driver dulu ya. Karena ada Infinix Zero 5G yang bisa ngatasin masalah gyroscope tersebut. Kamu mau main PUBG Mobile tapi males ngeker manual? Nah, dengan HP ini kekeran kamu bakal jadi tepat sasaran deh. Karena gyroscope-nya responsif abis. Udah gitu settingan maksimalnya udah bisa sampai HDR Ultra. Kalau di COD Mobile gimana? Sama aja bray, responsif banget. Selain itu kalau kamu emang hobinya main game genre FPS, maka rekomendasi ini dia untuk Infinix Zero 5G ini tepat banget buat kamu. Soalnya panel layar di HP ini udah 120Hz sehingga kamu bisa dapetin FPS termaksimal di PUBG Mobile dan COD Mobile supaya musuhnya nggak miss lagi. Oh ya, untuk HP ini doi ada di kisaran 3 jutaan ya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kamu anaknya sih paling visual gak sih? Yang apa-apa tuh harus ngelihat detail gambar, suka koreksi warna, terus ngeh banget sama pixel yang ada di HP. Ini skill yang bagus banget loh. Cuma sayang aja kalau lagi gaming terus nggak diimbangi dengan spek yang mumpuni dari HP-nya. Kali ini Realme Narzo 50 5G hadir buat nyempurnain dan muasin hasrat visual kamu. Kalau kita bandingin dengan Realme Narzo 50A, jelas banget untuk urusan layar, HP yang satu ini bisa unggul. Soalnya nih, kerapatan PPI di layar Realme Narzo 50 5G udah 400 ppi. Sementara di Realme Narzo 50A masih 270 ppi. Hasil ini bakalan kelihatan banget kerapatan warnanya di game Genshin Impact yang emang butuh rendering gambarnya tuh besar banget guys. Ngomongin soal rendering gambar, chipset dari Realme Narzo 50 5G juga udah lebih maju dari Realme Narzo 50A. Ya jelas aja ya, dari harga juga udah kelihatan sih guys. Realme Narzo 50 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 yang kalau kamu pakai buat gaming Apex Legends bisa dapat settingan grafis tertinggi di Ultra HD dan frame rate high. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50 5G ada di scene berikut. Mungkin kamu agak kecewa dengan upgrade layar yang dikasih dari HP berikut ini. Soalnya si kakak justru punya panel yang lebih tinggi. Harusnya kalau udah naik seri tuh layar juga jadi perhatian utama yang buat diupdate ya. Tapi tenang, karena Samsung Galaxy A23 nggak ketinggalan untuk upgrade performanya. Dibandingkan dengan Galaxy A22, Galaxy A23 malahan lebih perform ketika dipakai untuk main PUBG Mobile. Masalah seperti nge-lag dan jaringan udah lebih up to date di HP yang satu ini. Udah gitu dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer, ketahanan baterainya ketika digunakan untuk gaming juga jadi lebih lama. Cuma sayangnya nih, price mania, kira ini dia Samsung bakal nambahin variannya gitu yang baru. Ternyata untuk Galaxy A23 ini masih sama aja, pakai RAM 6/128GB. Udah gitu settingan mentok untuk PUBG Mobile-nya cuma bisa sampai balance medium dan smooth high. Mungkin ini untuk antisipasi biar baterainya nggak cepet drop ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A23 ada di scene berikut.
Nah, buat HP selanjutnya nih, Afif juga udah pernah nyobain buat ngelibas beberapa game berat mulai dari Asphalt 9, PES 2021, sampai Genshin Impact. Coba nih dia rangkum untuk beberapa hasil yang menarik ya, supaya makin afdol, makin sah, dan makin deh. Mulai dari Asphalt 9, Afif coba main di settingan grafis high quality. Dan kalau dilihat-lihat sih, tingkat kesulitan mainnya juga masih mudah ya guys. Kayaknya Afif juga nggak terlalu sering nih main Asphalt 9. Coba kita lihat deh reaksi dia main Asphalt 9 ini gimana. Tuh grafis juga render semua sih kelihatan. Tuh aman kan? Semua grafisnya kelihatan jelas. Tuh batu-batu jatuh, salju-salju render dengan baik. Macam tak betul je budak ni. Terus kalau ini dia geser sekarang ke PES 2021, kelihatannya Afif agak kurang nyaman nih mainnya. Soalnya kelihatan juga ya price bungannya, kalau rendering gambar di HP ini kelihatan agak effort. Dan waktu Afif pakai di settingan high 60 fps, ternyata Poco M4 Pro ngos-ngosan buat renderingnya. Ini nggak smooth sama sekali, kalian bisa lihat juga di video mungkin. Berat banget rasanya. Tuh patah-patah, tuh pergerakan lari strikernya juga patah banget. Mungkin next time Afif jangan maruk ya mainnya. Udah di settingan default aja, biar lancar jaya Viv. Game terakhir yang dicoba Afif itu ada Genshin Impact. Dari sini sebenarnya kelihatan banget sih kalau Poco M4 Pro ternyata belum mampu secara sempurna untuk main di settingan defaultnya. Afif juga sering ngalamin frame drop nih guys. Mungkin nih dia mau nyaranin untuk nggak main Genshin Impact di HP ini dulu kali ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro ada di scene berikut. Waktu awal perilisannya, kamu sempat ikut PO nggak sama HP yang satu ini? Kabarnya nih, sekarang HP ini tuh goib guys, alias udah banyak banget kosong di toko offline. Bahkan di e-commerce-nya Tekno Indonesia sendiri. POVA 4 series ini udah pada habis semua. Dan buat kamu yang mau ikutan beli, harus berebut dulu sama customer lain. Soalnya mereka merilis terbatas di tiap harinya. Cuma kalau kalian intip ke pricebook.co.id, kita nyediain juga kok beberapa e-commerce yang jual HP ini. Tapi harganya agak sedikit melambung. Ini wajar banget sih, karena emang yang ditawarkan Tekno POVA 4 Pro ini tuh nggak kaleng-kaleng. Mulai dari layar AMOLED sampai chipset terbaru yaitu MediaTek Helio G99. Buat performanya sendiri, sewaktu dites benchmark dengan Antutu versi 9.4.4, hasil skor yang didapatkan adalah 376.708 poin. Biar kelihatan makin tangguh lagi nih performanya, kalau ngelihat dari We Are The Boss, doi main Free Fire udah rata banget di 50-60 fps. Bahkan angkanya stabil di 59 fps. Dan kalau ngelihat dari unboxing diaries, doi maksimalin performanya dengan fitur Panther Engine untuk main Mobile Legends. Kalau di compare dengan Tekno POVA 3, lagi-lagi hasilnya lebih mulus di Tekno POVA 4 Pro ini guys. Ya walaupun settingan tertingginya mentok di high aja, tapi lihat dong kontras warnanya, kece banget gak tuh? Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini di scene berikut. Kalau tadi ada Poco M4 Pro yang dicobain performanya sama Afif, sekarang giliran Hilmi yang nyobain beberapa gaming berat di Redmi Note 11 Pro. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, cila pembahasan gitu, kayak mau kuliah aja gak sih? Tapi bohong. Ya maksudnya dia tuh sebelum kita bahas performanya, nih dia mau ingetin lagi buat jangan bosen lihat rekomendasi Redmi Note 11 Pro. Karena emang HP yang satu ini tuh jadi salah satu best buy di tahun 2022 dengan harga yang terjangkau juga. Waktu Hilmi coba pakai buat main Mobile Legends dengan settingan mentok rata kanan nih guys, ternyata FPS yang didapetin tuh stabil di angka 50-60 fps. Bahkan bisa dibilang stabil banget buat di 60 fps. Hilmi juga jarang ngalamin frame drop loh. Kamu masih belum puas dengan performa tersebut? Kali ini kita bahas sektor layarnya deh. Pas Hilmi pakai buat Genshin Impact, meskipun ternyata untuk MediaTek Helio G99 masih belum ngangkat juga performanya, tapi kalau kamu perhatiin detail soal gambar nih, Redmi Note 11 Pro bisa jadi juara. Hal ini karena Redmi Note 11 Pro udah pakai panel layar Super AMOLED dan dilengkapi juga dengan resolusi layar yang udah Full HD+. Gak nanggung-nanggung, fitur HDR10 juga tersedia loh di HP ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro ada di scene berikut.
Udah 6 HP yang nih dia rekomendasiin, kamu masih ngerasa kurang ditampol nggak nih sama performanya? Masih kurang nendang juga? Babak belur dong kalau udah ditampol plus ditendang. Tapi ini dia sayang semua kok sama prize bunganya. Asalkan kalian gak pelit like, comment, share, dan subscribe juga buat yang sering mampir tapi belum subscribe. Sempat jadi perusak pasar di tahun lalu, nampaknya Poco X3 Pro masih bisa bersaing dengan semua HP yang udah rilis di tahun 2022 ini. Mulai dari layar 120Hz hingga chipset Snapdragon 860, seberapa tangguh sih performanya? Kalau kita lihat dari RGB Tag Gamer yang main Shadow Mobile di mode multiplayer, doi main di settingan very high dengan frame rate max. Hasil yang didapatkan dengan HP ini adalah rata di 60 fps. Meskipun harusnya udah bisa di 90 fps lah ya minimal, tapi dengan hasil seperti ini nggak ada lag sama sekali guys, dan kelihatannya nggak ada frame drop juga ya. Terus nih kalau kamu pakai buat main Apex Legends dengan settingan tertingginya udah bisa sampai Extreme HD loh guys. Kamu bisa lihat kalau Cytek Guru nyobain settingan ini dengan frame rate ultra. Kalau dilihat dari sini sih ada beberapa momen doi bisa unlock 61 fps. Kayaknya bisa banget nih sampai 90 fps. Cuma kelihatan banget kayak ketahan ya guys. Tapi so far kelihatan oke banget kok. Dan yang perlu kamu inget ya price bukannya, kalau chipset Snapdragon kepala 8 tuh biasanya ada di HP kelas flagship. Makanya semua brand sempet kaget dengan kehadiran Poco X3 Pro ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut ini ya. Sekalian ide izin pamit, cobalah.